Dijelaskan oleh Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu, bagaimana tanda hatinya orang yang lembut. Ada tandanya. Tanda penyesalan yang sebenarnya akan menimbulkan hati kita menjadi lembut. Karena di mana hati orang lembut kayak bakal bijil, ya, bakal bijil naon kahiji khusyu'ul qalbi, akan timbul khusyu'ul qalbi, khusyuknya hati, tunduknya hati. Hati ini menjadi tunduk, apa yang diperintahkan oleh Allah diterima dengan senang hati, menerimanya dengan senang, tunduk atas tugas-tugas dari Allah, tunduk atas perintah-perintah dari Allah. Yang kedua, wa kathratul buka min khasyatillah. Kalau orang lembut hatinya, dia akan sering meneteskan air mata karena takut kepada Allah, ya, karena takut kepada lain, karena si untuk kebagian urusan dunia ngecelakeun cimata teh lain, tapi karena si untuk kebagian hampura ti Allah, si untuk kebagian rahmat ti Allah, si untuk kebagian ridha ti Allah. Nah gitu, sering meneteskan air mata. Ini berkah timbul dari mana? Dari riqqatul qalbi, lembutnya hati. Ketika mata kita sulit untuk meneteskan air mata karena takut kepada Allah, tanda hati itu adalah hati yang keras. Hati yang, kenapa ini hati terjadi menjadi keras, kaku? Ada penyebabnya. Di antaranya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan radhiyallahu anhu, wa amma ad-dararu al-makhufu fi ta'khirit taubah fa inna awwala dzanbi qaswatun wa akhirahu wal iyadu billah syu'mun wa syakwatun. Di antara penyebab kerasnya hati adalah dosa, perbuatan dosa yang tidak segera ditaubati. Perbuatan dosa yang tidak segera ditaubati itu akan menimbulkan kerasnya hati. Ketika hati ini keras, sulit untuk meneteskan air mata karena takut oleh Allah. Kalau orang nggak takut oleh Allah, akan sebaliknya, dia akan takut oleh makhluk Allah. Oleh makhluk Allah dia sangat takut, tapi oleh Allah dia tidak takut. Sebaliknya, kalau orang takut kepada Allah, dia tidak akan takut kepada makhluk Allah. Sebaliknya seperti itu, ya. Adapun bahaya yang ditakutkan, yang dikhawatirkan di dalam menunda-nunda taubat, maka sesungguhnya awal dari dosa ini menimbulkan kerasnya hati. Awalnya dosa itu seperti itu. Pengaruh dari dosa, hati kita jadi keras. Hati ini jadi kaku, jadi keras, sehingga sulit untuk khusyuk kepada Allah, sulit untuk taat kepada Allah, sulit untuk tunduk kepada Allah, sulit selalu melawan kepada Allah, selalu melanggar aturan Allah. Masa bodoh dia, ya, tidak memikirkan ini halal atau haram, ini diridhai Allah atau tidak diridhai Allah, karena kerasnya hati. Nah, kerasnya hati salah satu penyebabnya karena dosa yang belum ditaubati. Wa akhirahu, dan akhirnya itu dosa, jika lalu itu dosa terus menerus dilaksanakan, dilakukan, tidak henti-hentinya, terus berdosa lagi, tidak cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak bertaubat kepada Allah, terus dilakukan, ya. Terus tidak henti-hentinya melakukan dosa, tidak ada penyesalan terhadap dosa, tidak meninggalkan dosa, ya. Apa bahaya yang terakhir daripada berdosa tersebut? Wa akhirahu, dan akhir daripada urusan dosa, ya, awalnya dosa itu menimbulkan kerasnya hati. Akhirnya bagaimana kalau dosa tersebut terus dilakukan,
tidak ditaubati, naudzubillah min dzalik, wa akhirahu, ya, wal iyadzubillah, syu'mun wa syakwatun. Dan akhir daripada bahayanya dosa itu adalah kesialan dan kecelakaan. Bisa mengakibatkan dia menjadi orang yang sial di dunia dan di akhirat, dan dia menjadi orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Ini bahayanya perbuatan dosa yang tidak cepat-cepat ditaubati. Maka taubat itu tidak boleh ditunda-tunda. Temenang di engke hari taubat, temenang di engke tina dosa, letik suma wanu gede hari tobat, temenang di engke tina dosa, letik suma wanu gede hari tobat, temenang di engke tina dosa, letik suma wanu gede. Taubat itu tidak boleh ditunda-tunda, besok lagi, nanti saja, gak boleh. Menantikan dosa, menunda dosa, itu dosa juga justru menambah dosa. Jadi nggak boleh kita menunda-nunda tobat. Jadi menunda tobat itu sebetulnya menambah dosa. Kermah doraka dingkeke amahan deui dorakana, kermah poek dingkeke beuki poek deui, beuki pageuh poekna. Tambah kotor hatinya, tambah keras hatinya. Kenapa? Karena menunda-nunda tahu. Jangan kita tunda, cepat-cepat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda. Ibaratnya kalau kotoran baru sehari, dicucinya menghilangkannya mudah, leres. Daki, para dakian orang teh. Karek sapoe babari marsihan. Sok dakina geus sataun. Kumaha marsihana? Geus sata? Waduh, sulit untuk membersihkannya. Gambaran dosa seperti itu, ya. Melekatnya itu kotoran di dalam hati, yakni kotoran dosa. Jika kita tunda-tunda, sulit untuk dibersihkannya, kecuali dengan kesungguhan yang betul-betul, ya. Tanpa kesungguhan sulit, ya. Kita membersihkan pakaian yang sudah 1 tahun kotornya, itu sangat sulit untuk menghilangkan kotorannya. Tapi kalau baru 1 hari, insya Allah mudah. Karas. Jadi menunda-nunda untuk bertobat itu perbuatan dosa. Geus mah doraka tuluy diengkekeun nambahan dosa. Keur mah poek jadi tambah poek deui, tambah poek. Wah, poek teh nambahan terus. Nauzubillah min. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua taufik hidayah untuk bertaubat kepada Allah yang sebenarnya. Amin ya rabbal. Wa syakwatun, dan akhir dari perbuatan dosa itu mengakibatkan kecelakaan. Cilaka jelema teu daek tobat teh, ya. Ada wayahna sararea, urang kabeh sararea kudu tobat sararea. Ya, rek ajenganna, rek sandrina, rek masyarakatna, rek pejabatna, saha kabeh kudu tobat ka Allah. Ya. Urang sadayana kedah tobat ka Gusti Allah.